Terima kasih Bapa, jika Engkau sudah hadir di tempat ini dari awal kebaktian ini. Kami merasakan urapan-Mu, hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini di hari yang sangat spesial ini. Di hari di mana tak kala Engkau memanggil anak-anak-Mu bertiga, Dika, Aga, dan Audrey untuk melayani Engkau. Tak kala Engkau memilih mereka, mereka mau mengatakan, ya kami ingin ikut Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau sudah menyertai mereka saat mereka ditahbiskan menjadi pendeta muda. Bahkan kami tahu Engkau akan menyertai mereka, menyembuhkan mereka di bawah kepak sayap-Mu, menuntun mereka supaya mereka tak kalah nanti menjadi saksi bagi-Mu, tidak bermegah karena mereka boleh menjadi saksi bagi-Mu, tapi mereka boleh bermegah karena mereka mengenal Engkau, Tuhan Elohim kami yang begitu berkuasa, yang begitu mengasihi kami. Biarlah Engkau menuntun mereka supaya mereka tidak jatuh dan mereka selalu setia bersama Engkau Tuhan. Juga Tuhan, kami tahu bukan hanya mereka yang Engkau panggil untuk menjadi saksi bagi-Mu, tapi semua kami yang ada di tempat ini, semua mereka yang mendengarkan firman-Mu hari ini, sudah Kau panggil untuk melayani Engkau. Kuatkanlah hati kami Tuhan, urapi hati kami supaya kami boleh berkata, ya Tuhan, kami ingin mengikut Engkau menjadi saksi bagi-Mu, supaya hidup kami tidak sia-sia. Tuhan, hari ini bila Engkau menyiapkan kami semua untuk belajar dari-Mu, apa yang harus kami prioritaskan dalam hidup kami, dalam kehidupan kami yang singkat ini, yang begitu sudah banyak bencana, malapetaka, sakit penyakit sudah menimpa dunia ini Tuhan, bukan hanya negara kami. Saat kedatangan-Mu sudah dekat Tuhan, bila kami semua pagi ini boleh menerima urapan-Mu, supaya kami boleh siap mendengar dan boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, dan kami boleh berkata ya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, siap mendengarkan dan menjawab akan pilihan Tuhan pada kita. Kita semua mau mengatakan amin. Shalom saudara. Mari kita lihat di Hakim-Hakim 7 ayat 2. Ini semua mengetahui cerita tentang Gideon ya. Gideon tak kalah dipilih oleh Tuhan tuh dia orangnya pemalu ya, malu. Aku ini siapa Tuhan? Aku ini dari suku Manase, yang terkecil dari suku Manase, bisa berbuat apa aku? Dia rendah hati, dia takut, dia bahkan memilih, kalau benar Engkau memilih aku, jadikanlah, berikan aku beberapa tanda-tanda keajaiban. Itu diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu tahu, seperti tadi lagu tadi, Tuhan itu tahu siapa kita. Ya, begitu gampangnya kita jatuh dalam dosa dan sebabnya kita akan belajar mengapa begitu. Tuhan tahu, makanya tak kalah dia memilih Gideon dan bangsa Israel untuk berperang dengan bangsa Midian. Dia berkata demikian di Hakim-Hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel akan memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Manusia tuh gampang untuk menyombongkan diri, membanggakan diri. Kadang-kadang kita berkata, aku tidak sombong. Itu udah tendensi manusia. Siapa yang tidak senang dipuji coba? Yang dikatakan, wah kamu orang baik ya, kamu selalu membantu orang miskin. Oh enggak kok, tapi hatinya, ya memang begitu. Enak ditipasi itu enak ya. Jadi, silir gitu rasanya. Nah itu salah satu. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Makanya dia berkata, tak kalah ribuan tentara Israel berkata, aku mau pergi. Tuhan kita terlalu banyak. Aku hanya ingin 300. Mengapa 300?
Karena kalau terlalu banyak tadi, jangan-jangan mereka bilang, oh kita menang gara-gara kekuatan kita, ya, karena kita memang hebat, karena aku latihan dari kecil. Tapi kalau terlalu sedikit, mungkin juga apa yang akan diceritakan kemudian hari enggak banyak orang yang percaya. Jadi kalau ada 300 orang menyaksikan keajaiban Tuhan, tak kalah mengalahkan orang Midian. Dan itu pun Tuhan sudah jagai, jangan pakai senjata, bawa obor dan bawa buyung air. Kamu tidak perlu berperang. Cuma pada saat yang kukatakan, pecahkan buyung air, teriakan kemenangan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini Gideon? Tidak ada apa-apa. Semua yang melakukan Tuhan. Benar? Dan seharusnya Gideon dan orang Israel itu mengerti mawas diri, ya kan? Ini yang mengalahkan Tuhan. Semua itu yang berbuat Tuhan kita hanya dijadikan alat. Kalau saya, ya, mungkin saya nanti juga akan jatuh, mudah-mudahan tidak ya. Kalau saya akan bilang loh, aneh ya, maksudnya kalau Tuhan yang menolong, artinya kita yang harus memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Gideon? Berikutnya, di Hakim-Hakim ayat 8 ayat 27. Kemudian Gideon membuat effort dari semuanya itu, yaitu dari barang-barang lampasan, ya, cincin, anting-anting, dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saya heran ya, Gideon masuk pikirannya di mana dia? Dia sudah dimuliakan oleh Tuhan, bahkan dia sekarang dijadikan pahlawan yang sebelumnya, ya kan? Dia bukannya memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, malah menyembah efod, ya. Bikin cincinnya di pakaian kebesaran untuk imam, terus setelah itu disembah. Mengapa? Ini karena kecenderungan manusia untuk dipuja. Kan ini efodnya Gideon, jadi tiap orang mau menyembah harus datang ke rumah Gideon. Artinya, oh ya ingat kalau Gideon pernah jadi pahlawan. Inilah tendensi manusia berbuat dosa, kesombongan yang tidak kita sadari, harga diri yang kita namakan harga diri. Ada beberapa orang yang yaitu tadi seperti orang harusnya uang itu cukup dibelikan rumah, malah dibelikan mobil. Kalau belikan rumah kan makin lama makin tinggi, waktu dijual nanti sudah bisa ditinggali, enak, dijual harganya naik. Mobil sekarang harganya 500 juta, 2 tahun lagi mungkin tinggal 300, 10 tahun lagi tinggal 100 juta, dan suatu saat tidak bernilai. Hati-hati dalam memprioritaskan apa yang Anda pilih ya. Tapi kita lihat ini, manusia mudah sekali untuk satu diidolakan. Tolong berikutnya. Jadi diidolakan ya ini, dan tadi menyembah berhala. Makanya Tuhan bilang jangan ada ilah lain di hadiratku, karena itu akan membuat kita jatuh. Ingat saudara, segala perintah Tuhan kepada kita, walaupun itu kita disuruh memuji, memuliakan namanya, seolah-olah Tuhan kok gila hormat sih. Tuhan tidak perlu dihormati. Tapi saya sudah belajar, kalau mengapa kita disuruh memuliakan Tuhan? Karena dengan memuliakan Tuhan, dengan memuji Tuhan, Tuhan akan hadir dan memberkati kita semua. Segala, tidak ada yang tidak, apapun yang Tuhan perintahkan pada kita, walaupun untuk kelihatannya membuat kita menderita, itu untuk kebaikan kita. Ya, tidak ada hal yang Tuhan kehendaki dari kita sepeser pun, karena semuanya ini dari Tuhan. Ya, harta yang orang terkaya di Indonesia dimiliki itu tidak ada sekuku ya, kekayaan Tuhan, karena semua miliknya. Amin. Makanya kalau Anda itu tahu atau merasa itu perintah dari Tuhan, jangan ragu-ragu, lakukan. Ya, itu demi kebahagiaan kita. Berikutnya, nah kita akan belajar mengapa tendensi manusia itu begitu gampang berbuat dosa. Tak kala manusia jatuh dalam dosa, apa yang menyebabkan? Makan apa? Buah apel. Terus hukum gravitasi itu siapa yang menemukan? Ada yang tahu? Sir Isaac Newton. Dan dia menemukan gara-gara apa?
melihat apel jatuh. Apakah ini hal yang koinsiden? Apakah ini tidak sengaja? Sebetulnya ini ada hubungannya. Dengan melihat apel tadi jatuh, Sir Isaac Newton menemukan gravitasi bumi. Bahwa kalau segala benda dalam radius tertentu, ya, itu akan tertarik dan jatuh ke bumi. Jadi apabila lampu ini tidak diikat di sana, pasti jatuh ke bumi. Ya, itu gravitasi bumi. Kenapa begitu? Kita coba berpikir, tak kala manusia jatuh dalam dosa, kita sudah tidak tinggal di Firdaus lagi. Kita sekarang tinggal di bumi. Akibatnya apa? Kehidupan kita, bukan hanya badan kita, dipengaruhi oleh bumi. Kalau bumi itu selalu diibaratkan ini dunia atau neraka. Dikatakan kalau setinggi langit dari bumi, ya, itu tempat Tuhan berada. Kita selalu mengatakan Tuhan itu berada di langit. Kenapa? Karena di langit itu kalau sudah ada, memang gravitasi bumi itu berlaku hanya pada jarak tertentu. Mungkin di atas ionosfer atau atmosfer tidak berlaku lagi. Itu sebabnya di luar jangkauan radius tertentu tadi, itu orang bisa melayang-layang bebas. Kalau melihat manusia di bulan, ya, kalau kita dilepaskan di angkasa itu kita bisa melayang, ya. Dan itu sudah ada simulasinya di NASA. Kalau kita datang ke tempat itu, masuk di ruangan khusus yang enggak ada gravitasinya, kita seolah bisa terbang gitu. Itulah sebabnya Yesus bisa berjalan di atas air dan kita tidak bisa. Karena Tuhan tidak pernah berdosa dan tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Itulah sebabnya manusia begitu gampang jatuh dalam dosa, karena kita sudah menjadi bagian dari bumi. Gravitasi bumi tak kala tidak ada apa-apa, kita akan gampang jatuh ke dalam dosa. Kita nanti sebentar ada ilustrasinya, kita akan melihat, ya. Matius 4 ayat 2 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Pertama-tama yang dilakukan oleh iblis adalah, makanlah roti, kamu sudah lapar. Karena apa? Manusia biasa tuh ya harus makan, ya. Hukum manusia di bumi itu harus makan. Kalau enggak makan, enggak mati. Tapi Tuhan berkata, aku tidak perlu roti, ada makanan lain yang ada padaku. Kalau kita tidak jatuh dalam dosa, mungkin kita tidak makan pun tidak akan mati. Yesus bisa 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak mati. Padahal secara teoritis orang bilang, kalau kita tidak menghirup oksigen 3 menit, kita akan mati. Kalau kita tidak minum air selama 3 hari, kalau nggak salah, kita akan mati. Nggak semua orang, kebanyakan rata-rata. Kalau kita tidak makan nasi, ya, kalau kita tidak minum air, kalau tidak minum air 3 hari, kalau tidak makan nasi itu 3 minggu, orang biasanya masih bertahan. Tapi ada orang yang bisa 40 hari seperti Musa. Karena apa? Karena hidupnya sudah mendekat sama Tuhan, ya. Kita lihat mengapa bisa demikian. Berikutnya, Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itu dikatakan pada Petrus tak kala Petrus berkata, waktu Tuhan berkata, aku akan ke Yerusalem, aku disalibkan dan mati. Petrus berkata, jangan Tuhan, mengapa harus mati? Kamu harusnya jadi raja. Kembali pikiran manusia, yang ada hanyalah kekuasaan, tentang makan, ya, tentang kuasa, kekayaan, kesenangan di bumi. Dan Tuhan berkata, pergilah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kita belum dibaptis, kita akan tetap memikirkan apa yang dipikirkan manusia biasa. Menjadi kaya, mempunyai kuasa, ya kan, bisa memerintah orang. Itu kecenderungan manusia. Tetapi kita lihat apa yang
dipikirkan oleh Allah ya. Berikutnya. Nah, gambar ini ada gambar 1, 2, 3, 4 ya. Kita anggap surga itu di atas ya, neraka dan bumi ada di bawah. Saat ini kita anggap kita ada di tengah-tengah. Seperti tadi gravitasi ya. Kenapa kalau Tuhan tidak datang kita akan mati? Karena kalau Tuhan tidak menarik, kalau tidak ada cangkolannya itu, kita pasti akan jatuh ke bumi. Dosa manusia akan membuat kita mati, jatuh ke neraka. Itu sudah pastilah karena kita ada kaitannya dengan gravitasi tadi. Nomor 2 kita lihat, tak kalah kita dibaptis bukan hanya oleh air ya, dibaptis air dan api, tak kalah roh Allah sudah ada dalam diri kita. Kita itu dipegang oleh Tuhan, dibawa terbang tinggi. Jadi kalau tadi posisinya begini di sini, tak kalah kalau kita tidak dibaptis, kita tuh pelan-pelan akan jatuh. Suatu saat pasti akan jatuh ke bawah. Tak kalah kita dibaptis oleh air dan api, pelan-pelan kita sudah dipegang oleh Tuhan, kita menuju ke tempat yang lebih tinggi. Semakin jauh dari bumi, semakin kecil gravitasinya. Sampai suatu saat kita di surga itu artinya tidak ada gravitasi. Jadi kita tidak akan jatuh tak kalah kita bersama Tuhan. Amin. Jadi itulah pentingnya baptisan air dan api. Nah, tapi dalam hidup kita setelah kita dibaptis, masih ada kemungkinan karena kalau kita belum penuh diisi oleh Roh Kudus, sebagian dari kita masih dipengaruhi oleh duniawi. Misalnya seperti hartawan, harta, tahta, wanita, kuasa. Ya, kalau kita hanya memperhatikan itu, kita akan kembali ditarik jatuh ke bumi. Jadi jangan beranggapan kalau kita sudah diangkat oleh Tuhan karena baptisan, kita tidak akan jatuh. Ya, jangan anggap sekali dibaptis selamanya diselamatkan. Kalau tak kalah kita diambil Tuhan, kita dalam posisi naik, kita pasti akan selamat. Tapi kalau tak kalah kita mati katakan, itu kita mengikuti hawa nafsu kita dalam posisi turun, kita akan mati, ya, tidak akan naik mendapat hidup kekal. Nah, yang keempat, apa yang dapat membuat kita menjaga setelah kita itu dibaptis? Itu hanya perkara ilahi. Tak kala kita makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, tak kala kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hal-hal perkara ilahi itu akan membuat isi tubuh kita itu terisi lebih banyak porsi roh yang akan membuat kita makin naik. Tak kala duniawi kita betul-betul kosong, makanya dikatakan kalau kamu ingin anggur baru, tempatnya harus baru. Kalau tempatnya lama akan pecah, ya kan? Kalau masih ada sisa, itu nggak enak lagi karena yang lama akan memengaruhi yang baru. Jadi harus betul-betul kosong, ya. Pelan-pelan kalau kita memang tidak bisa langsung ya, tapi semakin banyak kita baca firman Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan naik sampai gravitasi tidak memengaruhi kita. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Amin. Berikutnya. Nah, saya ingin bertanya, kalau saat ini Anda ditanya, kapan itu kita ada acara KKR di mana kita itu ditanya, diberikan questionnaire dan kita tentukan, oh kalau kamu bangsa Israel itu kamu cocoknya kamu itu dari Yuda, kamu dari Yusuf, kamu Manase. Saya ingin tanya, kalau Bapak Ibu ditanyain mau jadi apa, tribe apa, suku apa, siapa yang ingin menjadi suku Yusuf? Biasanya banyak kan, karena Yusuf itu kan jadi raja. Saya juga, kalau istilahnya siapa pertama, oh saya kepengen jadi Yuda. Kenapa? Karena jadi Daud kan. Siapa yang mau jadi Asher? Siapa Asher? Cuma anak budak, nggak ada yang mau kan. Kita ingin sesuatu yang membuat nama kita besar, itu tendensi manusia, ya. Tapi waktu saya itu memilih, saya tuh ketemunya apa? Benyamin. Waduh, sedih.
sedih saya, kok jadi anak kecil ya. Bahkan waktu dia dibawa ke Mesir itu, dia sudah punya anak loh. Digondeli, masih mbok-mboken istilah bahasa Inggrisnya. Ya, sama Yakub, nggak boleh pergi, ini anakku yang bontot, padahal sudah punya anak loh. Ya kan? Dijagai betul, kayak nggak bisa apa-apa gitu. Sedih saya, waduh ternyata saya ini bukan apa-apa. Tapi saya jadi senang tak kalau baca ayat ini ya. Kejadian 38 ayat 12. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tenteram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Tak perlu kita jadi pahlawan itu. Jadi pahlawan itu berat loh. Perang kena tombak sakit, jangan dianggap menangnya aja. Kalau udah menang, wah dilulukan kan. Daud mengalahkan 10.000 orang ya kan, Saul 1.000. Tapi untuk mengalahkan Goliat tuh perlu deg-degan itu. Coba kalau luput ini, apa enggak dipites sama Goliat kan? Jangan lihat senangnya aja. Jadi pahlawan tuh susah. Harus pergi meninggalkan keluarganya, ya kan? Tiap kali itu kalau yang anak buahnya Daud yang 30 itu, sebetulnya Daud itu cuma mengalahkan Goliat. Ya, tapi anak buahnya ada yang mengalahkan 700 orang, 2 atau 3 orang yang lebih besar dari Goliat, karena dia adalah pemecah telur, namanya yang dipuja-puja. Ya, berikutnya Lukas 10 ayat 42, apa yang dikatakan Yesus kepada Maria. Ya, tak kalah sebagian besar, hampir semua itu seperti kita, seperti Marta, ya kan? Kita memang bekerja keras melayani Tuhan, tapi minta dihargai. Kerja keras, tapi begitu ngomong, Tuhan, aku ini sudah kerja keras loh. Kenapa Maria duduk saja? Suruh dia kerja, suruh bantu. Jangan aku yang seolah hampir nggak bisa bernapas itu. Sepertinya dia ingin membanggakan diri. Coba nggak ada aku, siapa yang membantu? Dia bekerja sebagian mungkin ya, karena ingin dipuji. Karena mungkin Tuhan, oh ya kamu kerja baik, kamu hadiahmu akan lebih banyak ya kan. Biasanya kan begitu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa sih yang dilakukan oleh Maria sehingga dia sudah melakukan yang terbaik? Dia cuma duduk di kaki Tuhan, mendengarkan. Kalau Tuhan berfirman, mendengarkan. Tapi dengan mendengarkan itu, dia mengerti keinginan Tuhan. Dia hanya satu-satunya orang yang tak kalah orang lain ribut-ribut menjadi nomor satu. Dia yang mengatakan mengurapi Tuhan untuk mempersiapkan kematiannya. Prioritas apa yang kita perlukan? Tuhan berkata, pertama-tama duduk di kaki Tuhan, dengarkan Tuhanmu, kenailah Tuhanmu, baca firman Tuhan, sampai Tuhan akan berkata, engkau sudah cukup dewasa, pergilah. Mungkin akan yang dijadikan WL, ada yang dijadikan evangelis, ada yang gembala. Tapi tak kalah kita sudah mengenal Tuhan, kita tidak akan seperti Marta lagi. Kalau tugas kita melayani gereja, bagus itu. Kalau tidak ada yang membersihkan gereja, ya kan, mempersiapkan semua ini, gimana Anda bisa duduk saat ini? Yang tidak ada yang mengganti ini sarungan itu, semua perlu. Tapi yang penting kita tahu dulu siapa Tuhan kita, dan kita melakukan apa yang diperintahkan dengan sadar, dengan sukacita. Karena saat Tuhan menyentuh hati kita, tinggal dalam hati kita, kita sudah terbang tinggi jauh dari gravitasi, dan kita tidak memerlukan tadi pujian, ya. Bahkan tak kalah orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan, kita akan melakukannya dengan sukacita. Bukan hanya tak kalah banyak orang, wah ayo kita bersih-bersihkan, begitu semua orang pergi tidur. Ya. Banyak orang begitu ya. Kalau bosnya datang, wah kerja keras. Begitu meninggal, rokok. Itu kesalahan kita ya. Tapi kalau prioritas kita benar, kita kenal Tuhan, siapa Tuhan kita, seperti Yesus. Tidak ada yang nyuruh, dia membasuh kaki muridnya. Dari dalam hati kita, karena Roh Kudus yang menyuruh kita untuk berbuat.
prioritas kita duduk, mengenal Tuhan dulu, dengarkan apa yang diperintahkan, mengerti isi hati Tuhan. Dan setelah itu Tuhan akan memerintahkan saudara untuk apa yang talenta yang sudah dipunyai oleh kita. Amin, saudara. Nah, berikutnya dikatakan hidup ini hanya perjalanan, ya. Memang benar. Sebenarnya hidup kita ini seperti perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita dari bumi menuju ke surga. Kita berjalan, ya. Hidup adalah perjalanan. Nah, terserah. Ada mengapa dikatakan kalau orang kaya susah? Karena begitu dia disuruh naik ke surga, meninggal hartanya, aku nggak mau pergi lah, lebih senang di sini. Susah. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, kita melihat yang di atas itu lebih baik. Dengan sukacita kita akan ikut terbang bersama Tuhan, menjadi Raja Wali yang terbang tinggi. Nah, itu yang menjadi masalah, ya. Dalam perjalanan itu dikatakan di sini Yohanes 17 ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tidak bisa diambil. Kalau diambil sekarang, kita masih berdosa, tidak akan naik ke surga. Tapi kita tetap harus mengikuti perjalanan kita. Tapi Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau, akan kuberikan engkau kemah tak kala engkau capek tidur. Aku akan memberikan tiang api, tiang awan melindungimu pada waktu malam dan pada waktu siang. Amin. Jadi hidup kita tuh nggak perlu rumah, kemah aja cukup. Betul? Karena kamu mau bisa di padang pasir membawa rumah ini, gimana caranya coba? Pakai traktor berapa buah coba? Nggak bisa. Kalau kemah gampang dibungkus, ya kan, sampai tempat didirikan. Karena kita ini musafir. Nggak perlu rumah yang bagus-bagus. Rumahnya nanti aja kalau sudah sampai di Kanaan, di mana ada susu dan madu. Amin, saudara. Jadi jangan sedih kalau dicari tidak punya rumah. Itu malah lebih gampang, ya. Lebih cepat. Ayo siapa mau rumah, langsung wah cepat. Karena nggak ada milik yang ditinggal, ya kan. Bersyukurlah. Jadi semua penderitaan yang kita pikir penderitaan itu diberikan pada kita supaya kita tahu Tuhan adalah Maha Pengasih. Amin, saudara. Berikutnya. Nah, kita saya sering kalau tanya siapa kamu, saya anak Tuhan, ya. Memang kan karena kita dijadikan anak Tugabaga. Tapi seringkali kita itu tidak konsekuen gitu loh. Kita tuh sering memalukan Tuhan kita. Mengaku anak Tuhan masih menerima suapan, ya kan? Mengaku anak Tuhan masih suka membunuh, masih suka mencuri, menipu, membohongi, menyakiti orang lain. Menjadi anak Tuhan kalau disuruh ke rumah Tuhan, aras-arasan, ya, males. Betulkah kita anak Tuhan? Coba tanya. Anak siapa kita? Kalau anak Tuhan itu, kalau disuruh pulang, pulangnya kemana? Ke rumah Tuhan. Tapi kalau kita baru di rumah Tuhan berapa jam, begitu selesai, wah buru-buru pulang ke rumah, ya kan? Buru-buru ngerumpi sama teman-teman. Rasanya sama Tuhan tuh kepeksa gitu loh. Ya baru sebentar aja udah sedih, Tuhan, aku nih, saya ingat dulu sama almarhum bapak saya, ya. Orangnya memang suka marah-marah. Jadi kalau udah dipanggil, itu dikuliahi, dimarahi, itu rasanya udah nggak dengerin, ayo pokoknya asal cepet. Nah, jangan seperti gitu. Kalau ini memang Anda anak Tuhan, Anda seharusnya bangga sama Bapak Anda, ya, setia duduk di kaki Bapak Anda. Prioritas utama duduk di kaki Tuhan. Amin. Berikutnya, ya, kita baca di Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Mengapa Yesus cuma 40 hari, bangsa Israel 40 tahun? Sama-sama dicobai.
Kalau Anda dicobai masih komplain, masih wah enak di Mesir ya. Dulu aku bisa makan ikan, daging, sekarang nggak dapat apa-apa. Anda akan berkutat-kutat diputar-putar Tuhan sampai tahu, oh iya, ternyata seperti tadi Gideon, kamu ini bukan apa-apa. Kamu itu kalau bisa lewat tuh aku yang nuntun ya. Pasti sampai. Jadi semakin Anda bertahan tidak menerima apa yang Tuhan berikan pada kita, semakin lama kita akan dalam posisi ini sampai kita berkata, oh ya Tuhan terima kasih, ternyata semua ini ada maksudnya. Menderita pun membuat siapa? Supaya kita tahu kalau kita ini masih ada duniawinya atau tidak ya, ada maksudnya. Dan ada lagi yang lain berikutnya. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa roti saja, Bapa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Membuat kita mengerti bahwa kalau Anda ingin mendapat hidup yang kekal, Anda harus memulai mengisi diri Anda dengan yang ilahi, supaya ketergantungan kita pada gravitasi semakin kecil, supaya kita makin jauh dari bumi dan kita dapat hidup di kerajaan surga. Amin, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6 berikutnya. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini Tuhan sendiri udah ngomong. Kalau Anda mengatakan kamu ini anakku, ya. Kalau kamu mengatakan Roh Kudus hidup di dalammu, otomatis kamu akan mengikuti cara Yesus. Bukannya membuat keajaiban. Oh iya, saya ingin bisa seperti Yesus, ya, menyembuhkan orang sakit, ya kan. Waktu perlu duit, itu di mulutnya kucing itu ada emas segempong gitu. Maunya kan begitu kan. Iya, seperti Yesus yang enak-enak. Tapi seperti Yesus yang dengan rela hati mau membasuh kaki muridnya, yang mau disalib, ya. Kita wajib hidup seperti dia. Sebenarnya bukan wajib, otomatis. Kalau Anda bertanya apakah saya betul anak Tuhan, kalau Anda belum berpikiran seperti Yesus, mungkin paling tidak hari demi hari lebih menyintai Yesus, menurut Tuhan, Anda belum berhak disebut anak Tuhan, masih belum resmi mungkin. Ya, berikutnya Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Kalau kita mengaku kita ini Immanuel, Allah beserta dengan kita, otomatis kita akan mengasihi Elohim dengan sepenuh akal budi kita, sepenuh jiwa raga kita. Otomatis itu. Karena yang dari atas saja yang tahu pikiran yang dari atas. Kalau kita orang bumi ya taunya pikiran yang penuh dosa ini, nafsu segala macam lah. Ya, jangan berpikir saya sudah bebas ya, saya masih dalam arah. Ya, tapi Tuhan mudah-mudahan insya Allah walaupun itu, tapi itu kita harus yakin ya, bukan insya Allah, Tuhan pasti. Ya, pasti akan membawa kita, bukan insya Allah lagi. Ya. Karena itu yang Tuhan kehendaki, membawa kita ke keselamatan. Memang maaf ya, bukan ini kadang-kadang kalau Tuhan kita menghendaki itu memang kata-kata yang seolah membuat kita rendah diri ya kan. Tapi kadang-kadang kalau kita tahu pasti, kita harus bilang pasti. Ya, karena saya tahu Tuhan mengasihi saya, pasti saya akan selamat. Bukan mudah-mudahan lagi. Ya, kalau mudah-mudahan mungkin Anda masih ketarik ke bawah tadi ya. Jika kata Elohim berikutnya, kita akan berdoa seperti Yesus berdoa. Karena hati kita sudah sinergi. Karena mengapa Yesus bisa berdoa seperti dia? Karena yang berdoa itu sebenarnya Roh Kudus. Dia berkata,
bukan aku, tapi Roh Kudus yang menuntun Yesus. Sama, Roh Kudus yang sama kalau sudah tinggal di dalam kita akan memampukan kita berdoa seperti Yesus, seperti ini. Ya. Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini kita lihat ada dua hal. Mengapa dikatakan ia maju sedikit? Di tempatnya sama aja kan bisa. Kenapa maju sedikit? Karena saat itu di hadapan Yesus ada Bapaknya. Dia yang berkata, dia mendekat kepada Bapaknya supaya dia lebih jelas mendengarkan apa yang diperintahkan. Tuhan berkata, kalau kamu menjauh dari aku juga menjauh dari kamu. Kalau kamu pulang seperti si bungsu pilang, aku akan lari sebelum kamu sampai mendekat padamu. Ya, kalau kita maju satu langkah, Tuhan maju mungkin 10 langkah. Kalau kita lari dari Tuhan, Tuhan akan membiarkan kita. Bukan karena dia membenci kita, tapi dia memberikan kita kebebasan. Kalau kamu mau datang padaku, mau datang ke gereja, datanglah dengan sepenuh hatimu, dengan sukacita. Jangan datang karena, maaf, mungkin ada yang cari teman, ya kan? Ada yang mungkin cari yang lain-lain, saya nggak tahu lah. Dan datang pun sudah kepingin pulang, ya kan? Supaya kelihatan aja lah, kayak setor muka, gitu. Tuhan tidak menghendaki itu. Lebih baik nggak usah datang, sia-sia menghabiskan waktu. Anda nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau Anda mendekat pada Tuhan, minta pada Tuhan dengan sepenuh hati Anda, pasti apa yang saudara minta akan dikabulkan. Amin, saudara. Jadi seperti Yesus kita akan berkata, bukan lagi meminta apa yang kita kehendaki, biarlah kehendak-Mu yang jadi, ya Tuhan. Amin, saudara. Nah, satu hal sebetulnya nanti kita berikutnya, mengapa kita harus, bukan harus, sebaiknya saya anjurkan kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Nanti kita bahas. Oke, berikut ini. Kita harus tahu Bapak kita itu sangat baik, ya. Tadi dikatakan mengapa kita harus minta kehendaknya jadi. Tuhan berkata, kalau bapakmu yang jahat, ya, kalau ada bapak yang jahat, anaknya minta roti, tidak diberikan batu. Minta ikan, tidak akan diberikan oleh apa? Diberikan ular. Kalau orang jahat, kalau kita minta pada orang lain di jalan, minta roti mbahmu, memangnya aku bapakmu, gitu kan? Dikasih batu mungkin, ya kan? Kalau kita minta pada orang tua kita yang jahat, minta ikan, ya, walaupun mungkinnya adanya mungkin ikan lele, ikan teri, dikasih ikan. Itu kalau orang tua yang jahat, loh, ya. Bayangkan orang tua yang baik. Bapa kita itu maha baik, bukan? Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Elohimmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini ke 40 tahun ini. Tuhan Elohimmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Tuhan meminta perjalanan bangsa Israel itu apa? Untuk membuat kita belajar. Kamu nggak percaya, itu loh, lihat bangsa Israel selama 40 tahun dia punya apa? Datang cuma pakai kasut, pakaian yang tidak rusak 40 tahun. Kalau lapar dikasih makan, minum dikasih, ya, haus dikasih minum. 40 tahun, ya, disertai Tuhan. Bayangkan, ya, kalau kita anak Tuhan, itu pun yang itu bukan, belum anak Tuhan semua loh, masih yang bandel-bandel loh, ya, bahasa Israel. Itu kalau kita anak Tuhan, bayangkan, dia berkata, aku akan memberkati kamu, aku akan memperhatikan kamu, aku akan menyertai kamu. Amin. Mari kita ikut Tuhan. Yang terakhir, Kejadian 48 ayat 11. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Elohim bahkan memberi aku melihat keturunanmu.
Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan sekaliannya akan diberikan kepadamu. Terjadi sama Yakub. Tak kala anaknya mati, Yakub menangis, Yakub sedih, tapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhannya. Dan hasilnya dia berkata, bukan hanya aku ketemu lagi. Bayangkan orang udah dianggap mati sekian tahun, sekarang ketemu jadi raja. Senangnya kayak apa? Udah seneng gitu ditambahin, bukan hanya aku ketemu kamu lagi, aku bahkan bisa melihat anakmu. Ada bonus tambahan. Kalau kita berkata pada Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu, ada bonus-bonus yang tidak akan kita ketahui. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, jika Engkau sudah mengajarkan kami untuk memprioritaskan Engkau terlebih dahulu, untuk duduk di bawah kaki-Mu terlebih dahulu, mendengarkan firman-Mu sampai kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami menjadi anak-Mu. Satu hal lagi yang kami minta Tuhan, bila Engkau membuka hati kami, Amin. sehingga kami dengan sukarela, dengan sukacita boleh minta Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami akan berubah, sehingga dosa dunia, gravitasi bumi yang selalu menarik kami untuk berbuat dosa boleh terlepas dari kehidupan kami, dan kami boleh terbang, berjalan di atas air bersama Engkau Tuhan, terbang ke surga bersama-Mu Yesus, supaya kami tidak jatuh lagi. Kuatkan kami Tuhan, tuntunlah kami dan ampunilah kami apabila dengan sengaja atau tidak sengaja kami berusaha lari dari Engkau. Bila Engkau Roh Kudus membisikkan kata-kata yang memperingatkan kami supaya kami boleh kembali kepadamu yang sudah menanti kami dengan tangan terbuka. Hidup kami hanya sementara, perjalanan kami tinggal tidak lama lagi Tuhan. Biarlah kami boleh menjawab ya atas panggilan-Mu, dan biarlah kami boleh tinggal bersama Engkau menikmati kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami akan pulang membawa firman-Mu bersama kami. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menanamkannya, menyiraminya, supaya boleh bertumbuh dari benih yang kecil menjadi pohon yang besar, di mana orang boleh berteduh, bahkan berbuah, di mana semua orang boleh menikmatinya. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Mari siapa yang sudah mendengarkan dan mau mengikuti petunjuk Tuhan, mau berkata ya atas perintahnya, kita berkata amin. Amin.